Hai teman-teman golfer sekalian, saya Wisnu dari Leonian Golf Indonesia, golf yang akan mempersatukan kita. Jadi hari ini banyak customer meminta dan bertanya kepada kita untuk bikin video mengenai wedge. Jadi hari ini kita akan menjelaskan apa yang penting di wedge, dan terutama untuk golfer-golfer yang mempunyai masalah pada saat chipping atau short game, banyak grounded atau banyak topping. Video ini sangat cocok untuk teman-teman sekalian. Jadi dalam pemilihan wedge, salah satu faktor terpenting adalah yang namanya bounce. Apakah itu bounce? Ini saya akan coba jelaskan. Bounce adalah seberapa tingginya leading edge terhadap permukaan tanah pada saat shaft ini vertikal atau 90 derajat. Jadi tingkat seberapa tinggi leading edge terhadap tanah, permukaan tanah. Jadi secara garis besar wedge itu ada 3 macam. Satu, wedge yang low bounce seperti ini, yang tingkat ketinggian leading edge-nya tidak terlalu tinggi, jadi sedikit hampir rata dengan tanah. Yang medium bounce dan juga yang high bounce. High bounce seperti ini, yang tingkat leading edge-nya itu sedikit lebih tinggi. Jadi perlu diketahui untuk teman-teman golfer sekalian, tipe bounce yang cocok harus dilihat dari cara swing masing-masing golfer dan cara bermainnya juga. Tidak bisa dipukul rata bahwa misalnya teman saya memakai wedge yang low bounce, berarti saya juga mesti yang low bounce. Tidak bisa seperti itu. Saran kami dari Leonian adalah paling penting teman-teman sekalian pergi datang ke fitting dimanapun di Indonesia, dan salah satunya kami juga bisa bantu untuk memastikan bounce wedge yang cocok untuk teman-teman sekalian supaya main golfnya lebih enjoy lagi. Karena dengan bounce yang cocok akan sangat mengurangi adanya topping atau grounded di pukulan-pukulan teman-teman sekalian. Jadi ini contohnya untuk teman-teman yang butuh wedge yang dengan high bounce. Untuk orang yang swingnya rada tajam, downswingnya atau steep, dan cenderung pada pukulan iron suka mengambil divot atau divotnya rada besar, disarankan menggunakan wedge yang bounce-nya cukup besar. Karena itu akan mengurangi leading edge atau bagian tertajam stick ini nyangkut di belakang bola, dan dalam ngomong bahasa Indonesianya nyangkul. Ini akan mengurangi dengan bounce yang tinggi ini, karena steep dia akan sedikit membal. Jadi walaupun impact-nya tidak selalu sempurna, tapi setidaknya akan mengurangi grounded atau dalam kasus-kasus tertentu topping. Dan kebalikannya, untuk customer yang swingnya tidak terlalu tajam, ya, misalnya ini tajam, ini rada landai, ini membutuhkan secara garis besar bounce yang lebih kecil. Kenapa? Karena kalau dikasih bounce yang besar, ini justru akan makin membal dan akan sering topping. Jadi untuk teman-teman yang pukulan ironnya tidak terlalu mengambil divot atau kalau bisa dibilang adalah sweeper, sangat disarankan untuk menggunakan wedge yang bounce-nya lebih rendah. Jadi secara garis besar wedge yang high bounce itu sekitar bounce-nya 10 derajat ke atas, itu sudah bisa disebut high bounce. Medium bounce itu sekitar 6-10 derajat, dan yang low bounce biasanya wedge yang di bawah 6 derajat bounce-nya. Jadi di sini banyak customer menanyakan ke kami, seberapa sering sih kita perlu ganti wedge? Jawabannya adalah tergantung pemakaian. Kalau sering driving atau sering main, anggap aja seminggu 5 kali total driving dan main, mungkin wedge-nya perlu diganti sekitar 4-6 bulan, tergantung pemakaian. Apa kalau di driving seringnya pukul driver, ya tentu saja wedge-nya tidak perlu sering diganti. Tapi kalau permainannya misalnya 1 minggu hanya sekali atau drivingnya 1 minggu sekali, mungkin itu bisa lebih tahan lebih lama, kemungkinan masih bisa 1 tahun atau 1,5 tahun tidak masalah. Sebagai kontras, pemain pro, PGA Pro, LPGA Pro, mereka merubah wedge atau mengganti wedge biasanya sekitar 2-3 bulan sekali. Tapi itu dengan catatan mereka pakai untuk latihan setiap hari
dan juga pakai main secara ekstensif wedge mereka masing-masing. Jadi itu sebagai gambaran kasar saja untuk teman-teman yang bertanya kepada kami. Untuk pertanyaan kedua, ada teman golfer yang menanyakan, lebih mending belajar wedge dulu atau driver dulu? Sudah pasti jawabannya adalah belajar dari stick yang terpendek dulu, karena itu yang paling mudah, yaitu putter dan wedge. Kenapa wedge itu sangat penting? Karena driver kemungkinan dipakai di 18 hole paling sekitar 14 kali, angka rata-rata. Tapi wedge bisa dipakai sampai dengan 18 kali atau bahkan lebih. Apabila kita pukul tidak on, pasti recovery-nya adalah dengan menggunakan wedge supaya lebih dekat lagi ke lubang. Dan kedua, driver areanya itu landing zone-nya cukup besar, fairway itu cukup luas, antara 20 sampai 30 meter luasnya. Belum lagi ditambah rough. Jadi area untuk kesalahan driver itu cukup besar, sedangkan area untuk wedge targetnya sudah semakin kecil, yaitu lubang di green yang adalah hanya 2,5 bola lebarnya. Jadi saran kami selalu belajar wedge dulu. Kalau wedge-nya sudah lancar dan pukulannya konsisten, pasti akan membuat pukulan iron dan juga driver jadi lebih konsisten juga. Ibaratnya kalau kita sudah bisa jalan, baru bisa lari, tidak bisa kebalikannya. Jadi sebagai kesimpulan, untuk wedge, kami sarankan semua customer di fitting wedge-nya datanglah ke fitter-fitter terdekat dan tanyakan kepada mereka untuk bantu dilihat wedge apa bounce-nya yang cocok untuk teman-teman golfer sekalian. Kami di Leonian juga bisa bantu. Kalau teman-teman golfer ada topik atau pembahasan yang ingin kita ulas atau kita bahas, bisa tulis di kolom komentar di YouTube dan Instagram kami. Terima kasih, saya Wisnu dari Leonian Golf Indonesia, golf yang akan mempersatukan kita.